Tujuan Karen Armstrong menulis buku ini adalah untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW yang sempat disalahfahami, bahkan dilecehkan, khususnya di kalangan barat yang tidak memahami Islam, dengan cara menampilkan Rasulullah yang menurut Karen Armstrong itu adalah deskripsi apa adanya tentang Nabi Muhammad SAW. Buku ini punya kelebihan dalam hal menuliskan tarikh atau sirah atau biografi Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan aspek humanistik, aspek manusiawi dari Rasulullah. Ini merupakan kumpulan dari anekdot-anekdot di seputar kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kelembutan, adab, dan sifat rahmahnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam atmosfer peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan ini saya akan mengajak para pemirsa video ini untuk melihat 3 buku tentang sirah atau biografi Nabi Muhammad SAW yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan juga ada yang memiliki kekurangan, meskipun kita tahu bahwa tidak ada juga karya yang sempurna, ya. Tapi 3 buku ini kiranya bisa saling melengkapi pemahaman kita tentang sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah buku karya Karen Armstrong, judulnya Muhammad, A Short Biography kalau tidak salah aslinya. Dalam edisi terjemahan Mizan, subjudulnya adalah Rasulullah Sepanjang Zaman. Buku ini ditulis oleh Karen Armstrong, seorang ahli sejarah agama-agama, ya, dalam konteks perdebatan yang sangat seru, bahkan kontroversi yang sangat panas terkait dengan buku karya Salman Rushdie yang berjudul The Satanic Verses, ya. Nah, jelas sekali bahwa tujuan Karen Armstrong menulis buku ini adalah untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW yang sempat disalahfahami, bahkan dilecehkan, khususnya di kalangan barat yang tidak memahami Islam, dengan cara menampilkan Rasulullah yang menurut Karen Armstrong itu adalah deskripsi apa adanya tentang Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar pembacanya itu memahami konteks, latar belakang, termasuk juga segi-segi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mendorong Rasulullah mendakwahkan agama Islam itu, ya. Dengan menuliskan buku ini, Karen Armstrong berharap bahwa pemahaman orang tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam menjadi lebih utuh, sehingga diharapkan juga akan muncul pemahaman dan permakluman yang baik, ya. Nah, tapi persoalannya dengan buku Karen Armstrong ini, karena Karen Armstrong meskipun adalah sejarawan agama-agama, tidak begitu memahami betapa di dalam buku-buku tarikh yang membicarakan tentang sirah atau biografi Nabi Muhammad itu, ya, terutama buku-buku awal seperti Tarikh Tabari atau Ibn Hisham, itu adalah sebetulnya sebuah kronik, yaitu mencatat apa saja yang diriwayatkan orang tentang Nabi Muhammad, ya, tanpa studi atau analisis yang kritis. Kadang-kadang bahkan dalam tarikh awal itu, buku tarikh awal itu penulisnya mengungkapkan 2 versi yang kadang bertentangan tentang satu fragmen kehidupan Nabi Muhammad sendiri, ya. Nah, akibatnya tentu ada bagian-bagian yang sebetulnya harus dikritik dan dibuang dari sejarah Islam terkait dengan sirah Rasul, khususnya terkait dengan kesucian Nabi Muhammad SAW, dikutip begitu saja oleh Karen Armstrong, ya. Mungkin tujuan Karen Armstrong tercapai, ya,
Tapi pada saat yang sama yang menjadi korbannya adalah katakanlah kotorinya kehidupan pribadi Rasulullah SAW dengan narasi yang tidak tepat tentang sejarah Nabi itu, termasuk juga apa yang ditulis dalam kitab tarikh awal tentang hadits Gharanik yang menjadi dasar dari kontroversi terkait satanic verses itu. Sekali lagi, buku ini tetap sangat bermanfaat karena ditulis dengan penuh empati berdasar buku-buku tarikh klasik di dalam sejarah Islam. Yang kedua, saya akan membahas buku Muhammad the World Changer, ditulis oleh seorang sarjana namanya Muhammad Jibara. Buku ini punya kelebihan dalam hal menuliskan tarikh atau sirah atau biografi Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan aspek humanistik, aspek manusiawi dari Rasulullah. Dan yang dimaksud aspek manusiawi itu adalah aspek kelembutan, aspek keprihatinan, kesedihan di dalam karir Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah, ya. Dan juga ditulis dengan gaya menulis seperti sebuah novel, sehingga di dalamnya ada interpretasi dan imajinasi tentang situasi yang melingkupi Rasulullah di dalam event-event yang banyak diceritakan dalam buku tarikh. Biasanya dalam buku tarikh itu isinya kronik dan analisis, tapi di dalam buku ini sejarah Nabi atau biografi Nabi itu ditulis dengan gaya novel yang menyenangkan, runtut, enak dibaca, sehingga substansinya tetap terpelihara, tapi readability atau kenyamanan di dalam membacanya sangat tinggi. Buku ini cukup lengkap, menggambarkan karir Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai masa wafatnya beliau, ditambahkan dengan catatan terkait legasi Nabi Muhammad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kalau ada yang mau mencari buku biografi Nabi yang cukup lengkap dan enak dibaca, buku Muhammad the World Changer karya Muhammad Jabari ini bisa menjadi salah satu pilihan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah buku Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi. Ya. Nah, buku ini mungkin bisa menjadi pelengkap juga bagi buku Karen Armstrong, khususnya bagi buku Muhammad Jibara, karena ini merupakan kumpulan dari anekdot-anekdot di seputar kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kelembutan, adab, dan sifat rahmahnya Rasulullah SAW berupa potongan kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad atau di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Buku ini diberi judul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad. Ini judul dari penulisnya. Tentu punya makna tersendiri, yakni Nabi Muhammad itu besar bukan terutama karena beliau panglima perang yang sangat berhasil, meskipun kenyataannya beliau adalah panglima perang yang sangat berhasil, atau pengatur ekonomi negeri, ya, atau seorang politisi dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya rahasia kebenaran sejati dari kenabian Rasulullah SAW itu adalah sifat rahmahnya, sifat Ra'ufur Rahim sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ya, sifat penuh adab. Dalam satu kata bisa diringkas sebagai akhlaknya Rasulullah yang sangat luhur, karena memang Rasulullah itu teladan bagi penyempurnaan akhlak manusia, ya. Nah, sehingga buku ini bisa melengkapi dalam hal memberikan perspektif tentang fokus yang seharusnya kita berikan pada saat kita berusaha melihat sumber-sumber atau faktor-faktor yang menjadikan dakwah Nabi Muhammad itu berhasil sehingga bisa mengislamkan setidaknya setengah dunia, ya, dengan resources yang sangat terbatas. Dan menurut saya persoalan akhlak mulia Rasulullah ini, khususnya sifat Ra'ufur Rahim, ya, sifat santun dan sifat penuh belas kasih dari Rasulullah ini penting sekali untuk digali dan dipromosikan kembali agar keberagamaan umat Islam, ya, meskipun ada kewajiban dalam melaksanakan syariat-syariat tertentu, ada kewajiban untuk memerangi kebatilan atau amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kesemuanya itu diselenggarakan dalam kerangka
akhlak luhur yang merupakan misi utama diturunkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca ketiga buku ini atau setidaknya satu atau dua diantaranya, pengetahuan kita akan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi lebih lengkap, dan di samping itu kita akan mendapatkan barokah dari memahami kehidupan Nabi besar, Nabi utama yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.